dalam ibadah Student Fellowship Universitas Pelita Harapan, Jumat tanggal 3 September 2021. Mengucap syukur bila kita semua boleh berkumpul kembali untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Student Fellowship kali ini akan mengangkat tema mengenai Being Different in God yang akan dibawakan oleh Bapak Ferry Pasang. Yuk teman-teman, sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kiranya kita dapat mengikuti Student Fellowship dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan kiranya berkat Tuhan dan hikmat daripada Tuhan dapat tercurah bagi kita semua pada hari ini. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh Kau sediakan bagi kami, untuk kami dapat kembali beribadah di dalam Student Fellowship ini Tuhan. Kiranya Tuhan, sebelum itu kami meminta ampun Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, biar kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami Tuhan, agar kami dapat layak menghadap-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati setiap kami Tuhan, umat-Mu yang rindu Tuhan untuk belajar kembali Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, dan kiranya berkat agar kami dapat mengerti Tuhan setiap firman yang ingin Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembicara kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau urapi ia, berikan hikmat Tuhan, sucikan dan kuduskan, biar semuanya yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, itu semua sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah ini pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami siap untuk beribadah kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah God's people, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Siapa percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kuasa oleh Bapa kita di surga untuk menjadi terang yang mampu mengalahkan gelapnya dunia ini? Boleh angkat tangannya? Iya, walaupun aku gak usah lihat, gak apa-apa ya teman-teman. Yang penting iman kita terlihat, terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Iya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? one more time. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja segala raja.
segala doa dan kerinduan kami Bapa, agar kami semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu, semakin serupa dengan Engkau. Kami hanya ingin memuliakan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah segala tindakan apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikanku alat dalam rumah, Inilah hidup kami Tuhan di tangan-Mu. inilah hidupku di tangan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu Bapa. Bentuklah seturut kehendak, Pakailah kami Tuhan pakailah sesuai rencana-Mu. rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
Shalom, saudara-saudara. Senang kita berjumpa lagi di dalam Student Fellowship UPH pada hari ini. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, sehingga kita bisa bersama-sama bersekutu menikmati Tuhan, firman-Nya, dan persekutuan di antara kita pada siang hari ini. Ini adalah Student Fellowship pertama di tahun ajaran 2021-2022. Mari kita mulai journey di tahun ajaran baru ini, mencari wajah Tuhan, menggali firman-Nya, dan berdiri di atasnya. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Being Different in God. Saudara-saudara bicara tentang menjadi orang yang berbeda. Saya yakin saudara tentu biasa mendengar orang berkata, "Come on guys, kamu harus berani tampil beda. Ayo guys, masa kita sama dengan mereka? Harus beda bro." Saya rasa di sepanjang hidup saudara sudah sering mendengar orang lain mengatakan hal tersebut kepada Anda, atau bahkan Anda sendiri yang mengatakan itu kepada orang lain. Nah, sebagian secara alamiah itu senang memang tampil beda. Bahkan secara alamiah setiap orang itu senang berbeda. Karena memang setiap orang itu unik. Bahkan orang yang kembar, identik sekalipun, itu berbeda. Paling tidak sidik jarinya itu berbeda. Nah, tampil berbeda tidak sekedar nyentrik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Berbeda yang dibuat-buat untuk mencari sensasi. Nah, salah satu tokoh di dalam Alkitab yang dengan jelas dikatakan berbeda dengan orang lain di zamannya adalah Nuh. Apakah yang membedakan Nuh dari orang lain di zamannya? Apa yang menyebabkan? Dan apakah dampak keberbedaan Nuh dengan orang di zamannya terhadap jalannya sejarah manusia? Nah, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita coba explore bersama-sama di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita membaca Alkitab kita. Kita membuka dari Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan seluruh dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, bagian Alkitab di atas menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya. Orang-orang sejaman Nuh itu digambarkan sebagai orang yang didapati Allah memiliki kejahatan atau kebebalan besar di bumi. Nah, perbuatan mereka adalah kejahatan semata-mata. Mengapa demikian? Karena hati mereka telah rusak, terkorupsi oleh dosa, terbelenggu oleh dosa, sehingga dosa menjadi tuan atas manusia tersebut. Nah, itulah sebabnya apa yang keluar dari kecenderungan hati mereka yang sudah rusak itu dan diperbudak dosa adalah kejahatan, kebebalan, perbuatan jahat sebagai pewujud nyataan atau manifestasinya. Nah, di sini kita melihat ada pola roti lapis atau sandwich atau burger ya. Jadi kejahatan itu ibarat roti yang mengapit daging atau isinya, yaitu hati yang rusak,
terkorupsi dan terbelenggu dosa. Nah, di sini kita melihat bahwa konsep dosa dalam Alkitab itu bukan sekedar tindakan jahat dengan segala macam model perwujudannya, tetapi dosa itu dimulai dari hati manusia yang terkorupsi dan terbelenggu dosa. Nah, jadi jika kita bicara tentang menyelesaikan masalah dosa, konsep yang dengan jelas dikatakan dalam Alkitab itu bukan hanya sekedar membereskan kelakuan jahat yang dilihat, diubah yang kelihatan itu, atau dengan kelakuan yang baik, atau dengan training atau melatih kebiasaan-kebiasaan baik, tetapi solusinya adalah pembaharuan hati. Nah, tapi di sini juga lah menjadi garis pembatas yang tegas akan kemampuan manusia yang terbatas, yaitu manusia tidak bisa membaharui hatinya atau hati orang lain. Hanya Tuhan, Sang Pencipta, melalui Roh Kudus yang bisa sanggup melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana Allah meresponi kejahatan manusia yang besar di bumi ini? Dalam bagian Alkitab tersebut dikatakan Allah menyesal. Allah menyesal. 2 kali muncul kata Allah menyesal di dalam ayat 6 dan juga ayat 7. Nah, makna menyesal di sini bukan dalam arti Allah terkejut. Loh, kok jadi kayak gini ya? Ini di luar sepengetahuan saya, di luar rencana saya, di luar kontrol saya. Bukan dalam arti seperti itu, saudara-saudara. Jadi Allah menyesal di sana dalam arti Allah bukan dia tidak tahu sebelumnya ya, karena Allah Maha tahu dan dia tidak dibatasi oleh waktu. Jadi apa yang terjadi di masa depan itu bukan misteri bagi Allah. Tetapi yang mau ditekankan di sini Allah menyesal dalam arti hati Allah itu begitu sedih, piluh, teriris-iris oleh karena manusia yang seharusnya memiliki kemampuan untuk memilih Allah penciptanya dan kebenarannya, tetapi mereka dengan sadar telah memilih memberontak, berdosa, dibelenggu oleh dosa, sehingga termanifestasilah segala kejahatan di bumi ini. Dan karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus, maka dia tidak bisa mentolerir atau berkompromi dengan dosa. Ia telah mengatakan kepada manusia sebelumnya, sebelum mereka berdosa, sebelum mereka memberontak, kalau kamu berdosa, kalau kamu memberontak kepada saya, memakan buah yang ada di tengah taman itu, maka apa yang terjadi? Pada hari itu juga engkau mati. Maut menjadi upahmu. Maut menjadi reward atas pemberontakan, atas dosa-dosamu itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat satu kali lagi pola roti lapis ya. Tapi dalam konteks ini yang menjadi roti itu adalah kata Allah menyesal 2 kali. Dan di antaranya itu ada kata hati Allah piluh. Dosa-dosa manusia itu memiluhkan hati Allah. Nah, saudara-saudara, Tuhan yang menciptakan manusia untuk hidup bersama dengan manusia diciptakan, didesain untuk hidup bersama dengan Allah. Tetapi karena telah berdosa, maka eksistensi mereka melenceng dari rancangan awal Allah. Sehingga tidak ada hal lain yang Allah bisa buat kecuali menghapuskan mereka, alias manusia mengalami maut itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Nuh, saudara-saudara? Di dalam ayat 9, penulis kitab Kejadian menggambarkan, di dalam Kejadian pasal 6, penulis kitab Kejadian menggambarkannya sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaannya, kok bisa? Bukankah dosa itu menjalar dari Adam dan Hawa kepada seluruh keturunannya, yang biasa kita sebut dengan ini dosa yang diwariskan, sehingga semua keturunan Adam memiliki natur yang rusak oleh dosa. Semua hatinya terkorupsi, terbelenggu oleh dosa. Nah, jika demikian, pantaslah maut itu juga masuk ke dalam seluruh dan dialami oleh seluruh keturunan Adam, termasuk Nuh, istrinya,
anak-anaknya, menantunya. Tapi kok bisa ya Nuh berbeda dengan orang-orang sezamannya? Kok Nuh bisa menjadi orang yang benar? Kok bisa hidupnya tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya? Nah, kalau hatinya terkorupsi dan terbelenggu dosa, maka tentu kecenderungan hati Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantunya juga sama. Melakukan kejahatan dan membuahkan perbuatan-perbuatan jahat. Kok bisa Nuh hidup bergaul dengan Allah? Padahal dia adalah orang yang berdosa. Maka kecenderungan alamiahnya dari natur dia sebagai orang berdosa itu adalah menjauhi, bersembunyi dari Allah. Tidak mau berelasi dengan Allah. Kok bisa? Jawabannya, saudara-saudara, ada di ayat 8. Mari kita perhatikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Tuhan itu telah beroperasi di dalam kehidupan Nuh bahkan sebelum Nuh bisa menjadi orang benar dan tidak bercela. Jadi bukan karena Nuh seorang yang benar dan hidup tidak bercela dengan kekuatannya sendiri, dengan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik berdasarkan kekuatannya, bukan karena itu. Tetapi Allah memberikan kasih karunia sebelumnya kepada Nuh. Nuh mendapat perkenanan hati Allah. Allah lebih dahulu mengasihi Nuh. Allah memilih Nuh. Oleh karena itu, kasih karunia yang Nuh terima dari Allah ini, itu bekerja di dalam kehidupan Nuh, di dalam hatinya, mentransformasi, memberikan hati yang baru, sehingga dari situ Nuh bisa hidup sebagai orang benar. Hidup sebagai orang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, kasih karunia Allah ini lebih dahulu bekerja atau beroperasi di dalam Nuh, melahirbarukan, mentransformasi, dan memberikan hati yang baru. Sehingga, sekali lagi dikatakan, Nuh bisa menjadi orang yang benar, tidak bercela di antara orang sezamannya. Nuh juga bergaul dengan Allah. Ia tidak takut lagi berelasi dengan Allah karena dosa-dosanya telah dibereskan. Relasinya telah dipulihkan dengan Allah. Oleh karena berbasiskan kasih karunia Allah. Jadi doktrin kita diselamatkan oleh kasih karunia bukan doktrin yang baru muncul, baru ada di dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Tapi itu bahkan sudah ada di dalam kitab Kejadian ini. Nah, di dalam bagian selanjutnya, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat 11 sampai 17 dari pasal 6 ini, maka kita bertemu dengan gambaran yang lebih detail tentang kejahatan manusia dan bagaimana itu berdampak terhadap bumi. Allah menilik bumi dan mendapati sesungguhnya sudah rusak benar bumi ini. Nah, apa penyebabnya? Karena semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi, keberdosaan manusia di dalam segala bentuknya, skala besar atau kecil, kelihatan atau tidak, semua itu berkorelasi dan berdampak langsung terhadap kerusakan bumi. Bahkan, binatang, burung-burung akan ikut terdampak oleh kejahatan manusia tersebut. Sebagai manusia, saudara-saudara, dan saya, sadarkah kita sesadar-sadarnya akan hal ini? Nah, apakah keputusan Tuhan setelah menilai kondisi kehidupan di dunia? Keputusannya, aku mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Keputusan Allah telah dijatuhkan. Nah, kasih karunia Allah kepada Nuh bagaimana? Sia-siakah? Tidak mungkin sia-sia. Kasih karunia Allah tidak mungkin sia-sia. Dia memang Allah yang adil dan menegakkan keadilannya secara tuntas. Dosa tidak akan terlewatkan di dalam penegakan keadilannya. Tetapi dia juga adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat.
Pemilihan Tuhan atas Nuh berbasis kasih karunia-Nya selalu bertujuan, dan ini sangat jelas. Ada tujuan yang jelas, terperinci, dan bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, ada misi di balik pemilihan Nuh oleh Allah. Nuh menjadi duta keselamatan, mitra Allah di dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Allah sangat mengasihi dunia ini, dunia ciptaannya, yang walaupun dirusak oleh dosa sedemikian hebat dan penuh kekerasan manusia, tapi Allah mengasihi, Allah menebus, dan Allah memulihkan. Dan Allah mengundang Nuh, kita juga, di dalam hal ini. Nah, Allah meneguhkan pemilihan Nuh dalam sebuah perjanjian. Kalau kita perhatikan ayat 18. Dan apa respon Nuh? Respon Nuh terhadap undangan ini adalah ketaatan total. Ia melakukan semua perintah Tuhan secara full presisi atau tepat sepenuhnya. Sebuah mandat yang sulit. Apa mandatnya? Membangun bahtera. Supaya dengan bahtera itu yang sangat besar itu, kurang lebih 3 lapangan bola mungkin, binatang-binatang bisa diselamatkan. Makhluk-makhluk hidup yang dipilih, sisa-sisa yang kudus, dipilih Tuhan untuk meneruskan peradaban di dunia ini. Saudara-saudara, mandat ini membutuhkan long-term commitment dan ketekunan serta keteguhan sekokoh karang. Nuh menaati tuntas. Dan Nuh kemudian menjadi figur penting di dalam sejarah peradaban manusia selanjutnya. Dari keturunannya lahir Sang Mesias, penebus manusia, bahkan penebus untuk dosa-dosanya sendiri, dosa istrinya, anak-anak, menantunya, keluarganya seluruhnya. Saudara-saudara, beberapa poin refleksi dan aplikasi bagi kita di penghujung khotbah kita pada hari ini. Yang pertama, sebagaimana Nuh bisa menjadi orang benar dan hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, berbasis pada kasih karunia Tuhan, maka kita pun demikian. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita adalah orang-orang yang tidak ada nilai. Karena kita semua pendosa. Upah kita adalah maut. Kita dihancurkan. Kita dibinasakan. Kita mewarisi kerajaan maut itu. Penghukuman Allah yang kekal menjadi bagian kita. Tapi karena kasih karunia Allah, kita yang adalah pendosa, pemberontak, yang kecenderungan hati kita dalam membuahkan kejahatan dan budak-budak dosa ini, kita karena kasih karunia Allah dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah, saudara-saudara. Kita adalah orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan seperti Nuh. Mari rayakan keselamatan itu dengan semakin giat menghidupi kebenaran Tuhan secara praktis. Sehingga status Anda dan saya sebagai orang yang dibenarkan karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu terwujud nyata secara praktis, ya, secara konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa muncul sebagai orang yang disaksikan, sebagai orang yang benar, orang yang tidak bercela di antara orang-orang sejaman kita. Tinggalkanlah kebiasaan buruk dan dosa-dosa Anda, dosa-dosaku. Mari kita semakin berkomitmen dan mulai melakukan hal yang baik, yang benar,
yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, sebagaimana Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, dipilih Tuhan untuk diselamatkan, dan diberikan misi untuk dilakukan dalam hidupnya, maka hal ini juga berlaku bagi kita. Kasih karunia Tuhan dan pemilihannya kepada kita untuk menyelamatkan kita melalui iman kepada Yesus Kristus tidak pernah tanpa tujuan. Mari temukan apa misi khusus Tuhan bagi Anda, bagi kita masing-masing. Kalau sekarang Anda berada di UPH, sebagai mahasiswa UPH, ada misi Tuhan di sini. Misi jangka pendek atau jangka menengah. Misi untuk belajar, diperlengkapi, sehingga nanti secara jangka panjang dengan profesi yang saudara tekuni, saudara berkarya membangun dunia ini menurut kehendak Tuhan. Misi jangka pendek, ada orang-orang di sekitar saudara di kampus ini yang perlu saudara jangkau, saudara layani, yang saudara doakan, yang saudara kuatkan, hiburkan. Bagaimana dengan misi di tengah-tengah keluarga saudara yang mungkin sedang ambruk, kocar-kacir di tengah masa pandemi ini? Apa yang Tuhan mau Anda kerjakan di sana? Atau keluarga besar saudara, mungkin ada yang stres, tertekan di masa pandemi ini. Atau tetanggamu, ada yang membutuhkan penghiburan, pendampingan, penguatan. Mari cari apa peranmu yang Tuhan mau engkau kerjakan. Tiap orang mungkin unik dan berbeda-beda, sesuai talenta, sesuai kemampuan, sesuai konteks dari mana saudara berasal atau di mana saudara berada sekarang. Mari kenali itu. Dan kalau saudara sudah kenali, seperti Nuh, diundang masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan, menjadi duta keselamatan, menjadi mitra keselamatan Allah, maka seperti Nuh, responnya adalah taatilah dengan tuntas. Taat, tuntas. Trust and obey. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca, kami renungkan. Dan biarlah kebenaran-kebenaran ini meresap dalam pikiran hati kami, dalam seluruh sel-sel tubuh kami. Dan kemudian itu menggerakkan kami untuk berkarya. Tuhan memilih kami sangat bersyukur. Ada misi yang Tuhan berikan, nyatakanlah dengan tegas, dengan jelas untuk kami ketahui Tuhan. Sehingga kami seperti Nuh berespon. Taat, tuntas, taat, total. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Berusaha untuk menjadi terang dan membagikan kasih Kristus dari perbuatan, tindakan, dan juga perkataan kita, oke? Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu.
Beri kesempatan kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Pilihan-Mu. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti Student Fellowship pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bila Engkau boleh melancarkan setiap kegiatan ibadah Student Fellowship yang telah kami adakan pada hari ini Tuhan. Kami ingin mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang telah Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman tersebut dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kiranya firman tersebut Tuhan boleh kami bagikan kepada teman-teman kami yang lainnya Tuhan, biar kiranya kami dapat menjadi berkat untuk orang lain juga Tuhan, dan biar kiranya hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa bagi pembicara Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap kehidupannya Tuhan, berkati setiap aspek kehidupannya dan juga keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, biar kiranya Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa bagi setiap pelayan yang telah mengambil bagian dalam Student Fellowship kali ini Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus pakai Tuhan setiap pelayan-Mu Tuhan, dan kiranya juga Engkau memberkati setiap kehidupan mereka apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kini ingin berdoa Tuhan bagi negara kami Tuhan, bagi Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, juga Wakil Presiden Tuhan, serta menteri-menteri dan seluruh jajaran pemerintahan lainnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bila Engkau boleh memilih mereka satu persatu Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka, berikan mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan negara ini Tuhan dengan baik Tuhan. Kiranya juga Tuhan
berikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam menangani setiap pandemi COVID-19 dan juga kebutuhan negara. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi tenaga kesehatan yang ada Tuhan, biar kiranya Engkau menjaga mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, juga setiap proses vaksinasi yang ada Tuhan, biar kiranya Engkau melancarkan semuanya Tuhan. Juga kiranya Engkau berikan hikmat bagi seluruh warga negara Indonesia Tuhan, untuk dapat mematuhi protokol dengan baik, sehingga seluruh Indonesia ini Tuhan dapat kembali beraktivitas dengan baik Tuhan, walaupun bersama-sama dengan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi universitas kami Tuhan, Universitas Pelita Harapan. Kami ingin berdoa Tuhan bagi para petinggi UPH, staf, dosen, dan mahasiswa-mahasiswa UPH Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati mereka, memberikan hikmat Tuhan untuk dapat memimpin UPH, untuk dapat melakukan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, perkuliahan ini Tuhan dengan baik. Juga kiranya bagi mahasiswa untuk dapat menerima setiap materi dan juga setiap kewajiban yang harus kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau juga terus memberkati setiap online learning yang terus kami jalankan Tuhan. Kau berkati setiap sinyal, Kau berkati setiap perangkat yang kami gunakan agar kami dapat belajar dengan baik Tuhan, walaupun kondisi tidak memungkinkan kami untuk offline Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi kegiatan kami Youth Camp Tuhan, kegiatan besar yang akan kami selenggarakan dalam waktu dekat ini Tuhan, biar semua yang dilancarkan Tuhan. Kiranya juga setiap persiapan, setiap rencana kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kiranya melalui kegiatan ini Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan, dan kegiatan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga kami Tuhan, biar anugerah, kuasa, dan hikmat dari Tuhan yang mampu menolong, memulihkan, dan menguatkan kami Tuhan, setiap keluarga, mahasiswa, dan juga dosen staf UPH lainnya Tuhan, selama masa pandemi ini Tuhan. Berikan kami kesehatan, sukacita, semangat untuk mau diproses Tuhan, dan terus mengucap syukur Tuhan bagi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Juga kami ingin berdoa bagi keluarga kami yang mungkin terpapar COVID-19 Tuhan, biar kuasa-Mu yang nyata Tuhan, kuasa-Mu yang mampu melawat mereka Tuhan, biar kiranya melalui peristiwa tersebut Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin dalam lemah tubuh Tuhan, atau mungkin yang sedang berduka cita Tuhan karena COVID-19 ini Tuhan, biar Engkau yang terus memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memberikan penghiburan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa bagi seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah Student Fellowship hari ini Tuhan, biar kiranya tetap memiliki kesatuan hati Tuhan, untuk dapat tetap mencari Tuhan, untuk rindu bersekutu dengan Kristus, sehingga setiap kami Tuhan dapat terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan setiap kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tutup ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih God's People. Sampai jumpa di Student Fellowship selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan untuk kegiatan seminggu ke depan. Kami ingin mengajak teman-teman semua untuk dapat mengikuti ibadah Student Fellowship minggu depan via Zoom yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 pukul 5 sore dengan tema Suffering is Blessing yang akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardi. Mari kita ajak teman-teman kita semua yang lainnya untuk dapat mengikuti ibadah Student Fellowship di minggu depan. Adapun kegiatan rutin dari Spiritual Growth lainnya yang bisa kalian ikuti. Ada santuy yang akan diadakan setiap hari Senin jam 7 malam bagi teman-teman yang rindu untuk berkomunitas. Ada prayer meeting setiap hari Minggu
jam 7 malam bagi teman-teman yang rindu untuk berdoa dan sharing bersama. Untuk mengetahui setiap update dari prayer meeting, student fellowship, santuy, dan kegiatan lainnya secara lebih lanjut, silahkan cek dan follow Instagram kita di @sd_uph dan @santuy_uph. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan.